Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di Aris Channel. Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan membahas sebuah film berjudul The Unheiler. Film ini menceritakan tentang pemuda culun mengidap filopagia atau kelainan seseorang yang suka memakan kertas atau tisu. Pemuda tersebut tiba-tiba mendapatkan ilmu yang bisa menyembuhkan segala penyakit hingga membuat jalan hidupnya berubah 180 derajat. Bagaimanakah keseruan kisahnya? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan kakek-kakek bernama Flugger. Ketika itu, dia mendatangi sebuah makam leluhur setempat dan kemudian ia pun menggalinya. Dia mempercayai makam tersebut mempunyai energi magis yang dahsyat. Beberapa saat berselang, tiba-tiba muncul gemuruh disertai petir, membuat Flugger terpental sampai ia pun menghantam mobilnya. Namun dia tidak merasakan sakit. Justru dia malah tertawa, seolah-olah ia mendapatkan energi baru. Scene berpindah ke seorang pemuda bernama Kelly. Kelly ini mengidap filopagia atau kelainan mengkonsumsi makanan. Saat itu dia sedang mencari sarapan berupa bungkus makanan sebelum ia berangkat ke sekolah. Di sana dia pun ketemu teman perempuannya. Mereka bernama Dominic dan Sarah. Lalu saat Kelly memakan sarapannya, dia didatangi geng yang suka membulinya di sekolah, yang diketuai oleh Nelson. Di sana Nelson in the Gang mencoba mengganggu Kelly. Lalu Dominic keluar, mencoba untuk membantu Kelly, yang merupakan temannya sedari kecil. Namun Nelson in the Gang justru malah menjadi-jadi. Mereka mengangkat Kelly, kemudian memasukkannya ke dalam tong sampah. Salah satu dari mereka pun merekam perbuatan tersebut. Setelah kejadian itu, Dominic memberi tumpangan pada Kelly. Namun Sarah tak memperbolehkannya, karena Sarah ini merupakan pacar dari salah satu anggota geng Nelson. Kelly pun lalu melanjutkan ke sekolah dengan sepeda buntutnya. Ketika ia sampai di sekolah, teman-temannya menertawainya karena video ketika ia dimasukkan ke tong sampah tadi telah tersebar luas. Singkat cerita, Kelly pun pulang dari sekolah. Ketika sampai di rumah, ibunya yang bernama Bernes mencoba bertanya tentang kabar Dominic karena telah lama ia tidak main ke rumahnya. Sementara itu, Dominic bercerita pada ibunya bahwa Nelson tadi telah mengganggu Kelly. Sang ibu malah mengatakan bahwa Kelly itu anak aneh pemakan kertas. Seketika itu, Dominic pun kesal pada ibunya karena telah mengejek temannya sedari kecil. Di tempat lain, seseorang bernama Red Elk atau kita sebut saja Paijo sedang mendatangi makam leluhurnya. Di sana dia melihat makam leluhurnya telah diacak-acak oleh orang lain, yang berarti kekuatan penyembuhan makam tersebut telah diambil orang lain. Kembali lagi ke Kelly. Akibat terlalu banyak memakan kertas dan makanan sejenisnya, Kelly sekarang jatuh sakit. Di sana sang ibu telah memanggil dokter untuk memeriksa Kelly. Lalu dokter mengatakan pada Bernes bahwa sudah saatnya Kelly dibawa ke psikiater karena perilakunya yang menyimpang itu. Kemudian Kelly mengatakan pada ibunya bahwa dirinya tidak apa-apa. Di tempat lain, Flugger sedang mengadakan pengobatan keliling. Di sana dia mengatakan
bahwa dirinya bisa menyembuhkan segala penyakit. Dan itu ia buktikan ketika ada seorang wanita tua renta yang mengeluh pada pinggang dan kakinya. Lalu ketika Fluger menyentuh bagian-bagian yang sakit, wanita itu seketika langsung sembuh total. Ketika itu Barnes tidak sengaja melihatnya. Ia pun lalu meminta tolong pada Fluger agar datang ke rumahnya untuk menyembuhkan anak semata wayangnya. Ketika Barnes pergi mengambil mobil, Paijo menghampiri Fluger. Ia mengatakan pada Fluger agar mengembalikan kekuatan leluhurnya yang telah ia jaga turun-temurun. Ia pun memberitahu karena kekuatan itu akan menjadi bencana jika terus disalahgunakan. Namun Fluger mengatakan bahwa dirinya tidak akan melepas kekuatan yang telah ia cari-cari selama ini. Hingga Paijo pun akhirnya menampar Fluger. Namun rasa sakitnya berbalik pada Paijo itu sendiri. Chief, I'm not your fucking brother. You know what I mean? Yeah, so just come in. Singkat waktu, Barnes dan Fluger pun sampai di rumah. Fluger segera masuk mengobati Kelly. Saat pertama menyentuh Kelly, Fluger merasakan sakit yang luar biasa pada tubuhnya sendiri. Are you okay? Lalu ia meminta izin untuk pergi ke toilet terlebih dahulu. Di sana ia minum sedikit alkohol sambil udut agar lebih rileks lagi. Lalu ia pun mencoba menyentuh Kelly untuk kedua kalinya. Dan tiba-tiba ia merasakan sakit yang luar biasa. Sampai-sampai Fluger terkencing-kencing dan kemudian ia pun meninggal. Tidak lama setelah itu, pihak berwajib pun datang ke TKP. Lalu Sheriff Adler yang menangani kasus itu mengatakan pada Barnes agar tidak perlu khawatir karena Fluger merupakan penipu. Jadi ini bukan salah mereka. Keesokan harinya saat Kelly memperbaiki sepeda, tak sengaja jarinya terluka. Namun tiba-tiba lukanya sembuh dengan sendirinya. Yang berarti kekuatan penyembuhan Fluger telah berpindah pada Kelly. Just like the cigarette burn in my chest. Instead of eating the can. Kemudian saat Kelly pergi ke sekolah, tiba-tiba rantai sepedanya rusak. Ia pun segera menepi. Tidak sengaja di sana dia ketemu Dominic. Dominic kelihatan kaget karena Kelly sekarang jadi gemuk dan wajahnya sekarang lebih bersinar. Kemudian saat Dominic pergi, tiba-tiba adik Nelson yang bernama Red muncul. Ia bermaksud mau memperingatkan pada Kelly agar tidak dekat-dekat dengan Dominic. Red lalu mencoba memukul Kelly, tapi rasa sakitnya berbalik pada Red itu sendiri. Di malam harinya, ayah Nelson dan anak-anaknya mendatangi rumah Kelly. Mereka bermaksud mau meminta pertanggungjawaban atas kejadian tadi siang yang menimpa Red. Namun Kelly mengelak. Ia mengatakan bahwa Red telah melukai dirinya sendiri. Lalu mereka pun pergi tanpa memperoleh apa-apa. How did Reed get hurt? He didn't do that to himself, did he? Look, you may not believe yours. What? Setelah itu, Kelly menceritakan pada ibunya bahwa dirinya mempunyai kekuatan penyembuhan. Lalu ia menyuruh ibunya untuk mencubitnya dan rasa sakitnya berbalik pada ibunya sendiri. Dan disitulah ibunya baru percaya bahwa Kelly mempunyai kekuatan yang luar biasa.
Lalu sang ibu menyuruh Kelly agar tidak mengekspos kekuatannya tersebut supaya tidak terjadi apa-apa pada dirinya. You're out later. You don't have any other superpowers, do you? Lalu pada suatu malam saat pesta api unggun, Nielsen mencoba mengganggu Dominic. Kelly yang melihat itu segera membantu Dominic. Hingga Kelly pun bersitegang dengan Nielsen in the gang. Lalu ayah Nielsen mencoba untuk melerai mereka. Yeah, you scared, trash boy? Hey! Break it up. Cut the crap. Will you? Good for the game. Yeah, yes, coach. Life's not fair. Get used to it. Dominique, I heard you. Ketika pulang dari pesta itu, Nielsen in the gang mencoba untuk memberi pelajaran pada Kelly. Namun tanpa mereka ketahui, hal itu malah akan jadi bumerang buat mereka sendiri. Kemudian saat Kelly ditabrak oleh mobil mereka, kepala Kelly pun langsung mendapat luka yang serius. Dan tentu saja yang merasakan akibatnya pasti sang sopir yang bernama Brad itu sendiri. Oh, shit. Brad. Brad. Shit, bro. Akibat kejadian itu, Brad tewas di tempat. Sementara Kelly sehat walafiat. What happened? Lalu saat polisi datang ke TKP, Nielsen mencoba untuk mencari alasan agar mereka tidak disalahkan. Lalu Nielsen mengatakan pada polisi bahwa airbagnya pecah saat mereka kecelakaan, sehingga kepala Brad langsung menghantam setir mobil, hingga ia pun tewas. Mom's right. Okay. I got dibs on the car. Pada esok harinya, Nielsen in the gang merencanakan sesuatu untuk balas dendam atas kematian Brad. I'll talk to you later. New Halloween movie? Yes. Okay. Okay. Singkat waktu pada malam harinya, saat Kelly bekerja membuang sampah, tiba-tiba dia didatangi oleh Paijo. Paijo berpikir bahwa kekuatan Fluger telah berpindah pada Kelly. Karena setelah kecelakaan kemarin, Kelly sendiri tidak mendapatkan luka yang serius. Namun Kelly pun segera menghindar. Kemudian setelah Kelly selesai bekerja, ia pun pulang ke rumah. Di sana ia melihat ibunya sedang sakit. Karena tidak tega melihat ibunya seperti itu, Kelly pun berpamitan untuk membeli obat. Sementara itu, Nielsen in the gang telah bersiap-siap untuk balas dendam. Mereka mau menarik penyangga rumah Kelly yang terbuat dari kontainer agar rumahnya miring. Namun tak disangka selang gasnya malah terlepas hingga memicu terjadinya kebakaran hebat. Akibat kejadian itu, ibu Kelly tewas terpanggang. Sedangkan Kelly yang mau menolong ibunya sempat dilarikan ke rumah sakit karena mengalami trauma. Di sana dia didampingi oleh Inspektur Adler. Kelly terlihat terus melamun dan masih tidak percaya atas kejadian yang baru saja menimpanya. Hey, Kelly. One more night. Kemudian inspektur didatangi oleh Paijo. Dan ternyata mereka berdua masih satu suku. Di sana Paijo memberitahu inspektur bahwa Kelly mempunyai ilmu penyembuhan leluhur mereka. Lalu Paijo meminta bantuan pada inspektur untuk mengambil kekuatan tersebut. I believe you sense the medicine in him. Singkat cerita, Kelly dan lainnya menghadiri pemakaman Barnes. Di sana Kelly terlihat sangat terpukul sekali. Lalu Kelly berlari ke makam Fluger seolah-olah mau menyalahkan dukun tersebut atas apa yang telah terjadi pada dirinya. Lalu Dominic pun mengejarnya. Ia mencoba untuk menenangkan Kelly agar tidak berbuat yang aneh-aneh.
Sesaat setelah Dominic pergi, Kelly memakan daun kering yang ada di makam Fluger. Seketika itu, Kelly pun kelihatan kesakitan dan ia pun muntah-muntah. Di sisi lain, Sarah melihat kejadian itu. Setelah acara selesai, Inspektur Adler membawa Kelly pergi dari area pemakaman. Saat di perjalanan, Inspektur membahas kejanggalan kematian ibunya. Lalu Nelson in the Gang tiba-tiba datang sambil tertawa terbahak-bahak atas kejadian yang baru saja menimpa Kelly. Hal itu membuat Kelly berpikir bahwa Nelson in the Gang ada sangkut pautnya dengan kejadian ini. Kemudian Kelly pun langsung turun dari mobil, lalu mengejar Nelson in the Gang. Setelah itu, Kelly pun akhirnya menemukan mereka di pinggir sungai. Di sana Kelly langsung melancarkan keahliannya menyantet. Ia mengambil salah satu baju, kemudian ia pun memakannya, lalu mencekik lehernya dengan baju itu. Sementara itu, Taker yang sedang berenang tiba-tiba tenggelam hingga membuatnya tewas. Dan ternyata baju yang Kelly makan ternyata milik Taker. Setelah itu, Kelly mengancam akan membunuh 3 orang yang tersisa. Red yang ketakutan lalu berlari meminta bantuan. Tidak lama setelah itu, Red kemudian datang kembali bersama Inspektur Adler. Melihat kedatangan sang inspektur, Kelly pun segera meninggalkan mereka. Telling you. All right, Kelly was standing right there. You boys are lying about something. Di malam harinya, Kelly mencoba mengajak Dominic untuk jalan-jalan. Dominic yang telah mendengar kabar kematian Taker ada sangkut pautnya dengan Kelly, mencoba membujuk Kelly agar tidak melakukan pembunuhan lagi. Dominic lalu memberi saran pada Kelly agar membuat Nelson in the Gang mengakui perbuatannya saja dan tidak usah membunuh mereka, supaya ibunya bangga dan bahagia di alam sana. Keesokan harinya, Kelly mendesak Tony agar mengakui perbuatannya atas kematian ibunya. Namun Tony menolak. Karena terus-terusan dipaksa untuk mengaku, akhirnya Tony muak. Lalu ia menyiramkan bahan kimia ke wajah Kelly. Dan itu malah berbalik pada dirinya sendiri. Kemudian Kelly mencoba membuat Nelson agar mengakui perbuatannya. Namun Inspektur Adler keburu datang dan Kelly pun langsung pergi. Di malam harinya, Sarah pergi ke rumah Nelson. Ia mengajak Nelson untuk bekerja sama membalas kematian pacarnya. Sarah lalu memberitahu Nelson tentang kelemahannya Kelly, bahwa Kelly akan merasakan sakit jika ia memakan daun-daun kering di makam Fluger, karena Sarah sendiri telah melihat kejadian itu. So? Yeah, but it's way more than that. Lalu mereka berdua pun pergi ke makam Fluger, kemudian membuat sebuah ramuan untuk mengalahkan Kelly. Now get to it then. Thank you. Oh, and you're going. Hey, Rick! There you are. You're going to. Keesokan harinya, setelah mendengar semua kejadian-kejadian tentang Kelly, ayah Nelson membuat rencana untuk menghabisi Kelly. Sedangkan inspektur yang terus melakukan penyelidikan menemukan petunjuk di atas pickup Nelson, berupa rantai dan pecahan batu seperti penyangga rumah Kelly. Inspektur pun segera menanyakan pada Nelson. Namun Nelson tetap kekeh tidak mau mengakui kesalahannya. There you go. Sementara itu, Kelly mengendap-endap ke mobil Nelson. Kemudian ia mencari bajunya. Kelly bermaksud mau melakukan persantetan agar si Nelson mengakui perbuatannya. Di sana Red yang ketakutan saat melihat Kelly langsung meninggalkan TKP. Where the hell are you going? Kemudian Kelly terus mendesak Nelson agar ia mengakui perbuatannya. Kelly pun lalu mengebor kakinya. Hal itu berdampak pada Nelson.
Dominic yang ketika itu ada di sana mencoba menghentikan Kelly. Melihat ada kesempatan, Nelson langsung menyemprotkan ramuan yang telah ia buat. Hal itu membuat Kelly merasa sangat kesakitan. Lalu ayah Nelson mencoba untuk menembak Kelly. Namun itu justru berbalik pada dirinya sendiri dan juga Nelson. This was their doing. They're dead because of you, not this new Kelly. I want you. Setelah kejadian itu, Dominic menyuruh Kelly agar mengembalikan kekuatannya pada Paijo. Di malam harinya, mereka semua pun pergi ke makam Fluger untuk melakukan upacara pelepasan kekuatan Kelly. Namun, karena kekuatan itu telah menyatu pada Kelly, konsekuensinya adalah kematian jika kekuatan itu dilepaskan. Dominic yang menyadari hal itu menyuruh Kelly agar cepat berlari meninggalkan TKP. Saat mereka berdua berlari, Pak polisi yang ada di sana menembak Kelly dan juga Dominic, membuat Dominic dan polisi yang menembak Kelly tewas saat itu juga. Dikarenakan tidak terima orang yang disayanginya tewas, Kelly meluapkan emosinya pada mayat Fluger. Ia pun mengambil jantung mayat Fluger kemudian memakannya. Seketika itu, semua rasa sakit yang seharusnya Kelly rasakan sebelum-sebelumnya pun muncul. Dan Kelly pun meninggal dunia. Lalu mereka dibawa ke rumah sakit dengan ambulans. Saat perjalanan menuju rumah sakit, tiba-tiba Dominic bangun kembali. Dan itu bisa kita pastikan bahwa ilmu penyembuhannya sekarang berpindah ke badan Dominic. Dan film pun tamat. Itulah tadi alur cerita film Unheiler. Semoga Anda yang telah menonton video ini bisa terhibur. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tanda loncengnya. Sampai ketemu di video berikutnya.